Pernahkah kamu merasa berbeda dari orang-orang di sekitarmu? Seolah-olah ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu yang sulit dijelaskan, namun begitu nyata. Jika iya, maka ini bukanlah kebetulan. Kamu adalah jiwa terpilih, seseorang yang telah dipilih untuk membawa cahaya, kebijaksanaan, dan kekuatan di tengah dunia yang penuh tantangan. Di dalam dirimu terdapat warisan agung yang mengalir dari leluhurmu. Sebuah kekuatan yang tak terlihat, tetapi terasa nyata saat kamu membutuhkannya. Kekuatan ini bukan hanya sebuah kebetulan, melainkan anugerah ilahi yang diwariskan melalui generasi. Namun menyadari keberadaan warisan ini hanyalah awal dari perjalananmu. Setiap jiwa terpilih memiliki tanggung jawab besar. Kamu tidak hanya dipanggil untuk menemukan potensi dirimu, tetapi juga untuk menggunakannya demi kebaikan yang lebih besar. Ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang memahami siapa dirimu sebenarnya, menerima setiap kelebihan dan kelemahan, dan melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu bersamamu. Di dalam pesan ini, kita akan membahas berbagai bab yang membimbingmu mengenali kekuatan yang telah diwariskan, tantangan yang harus kamu hadapi, serta bagaimana kamu dapat mengubah hidupmu dan hidup orang lain. Setiap bab adalah sebuah cermin yang akan membantu kamu melihat ke dalam dirimu, memahami perjalananmu, dan akhirnya menerima bahwa kamu tidak pernah sendirian. Jadi, siapkan hatimu. Apa yang akan kamu pelajari di sini bukan hanya sebuah pengetahuan, tetapi sebuah perjalanan menuju versi terbaik dirimu. Dan ingatlah, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, baik atau buruk, adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk mengungkapkan kekuatanmu yang sesungguhnya. Selamat datang di keluarga pandangan mata. Bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih telah bergabung dengan komunitas. Terima kasih atas subscribe. Terima kasih atas super thanks, like, komen, cinta, dan dukungan tak terhingga. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Tinggalkan komentar dengan angka 77 untuk menandai niatmu pada alam semesta. Biarkan video ini berulang kali diputar, bahkan di latar belakang. Energinya nyata, dan semakin kamu menyerapnya, semakin kuat efeknya bagimu. Bab 1. Kekuatan dan kendali diri. Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu berjalan di bawah kendali orang lain? Seolah kamu selalu harus mendahulukan kebutuhan orang lain, sementara mimpimu sendiri perlahan-lahan memudar? Jika ya, maka inilah saatnya untuk menyadari bahwa kamu memiliki kekuatan lebih besar dari yang kamu bayangkan. Sebagai jiwa terpilih, kamu tidak diciptakan untuk mengikuti arus kehidupan yang dikendalikan oleh orang lain. Sebaliknya, kamu dipanggil untuk mengambil alih kendali atas hidupmu dan menciptakan jalan baru, sesuai dengan panggilan hatimu. Kamu akan mengambil alih kendali atas hidupmu. Bayangkan dirimu seperti seorang nakhoda kapal yang telah lama menyerahkan kemudinya kepada angin dan ombak. Tetapi sekarang, dengan keberanian yang lahir dari dalam dirimu, kamu mulai menggenggam kemudi itu kembali. Inilah momen di mana kamu memutuskan bahwa hidupmu bukan lagi tentang apa yang orang lain inginkan darimu, melainkan tentang bagaimana kamu mewujudkan potensi terbaikmu. Saat kamu mulai mengambil kendali, alam semesta akan merespons. Mungkin awalnya terasa sulit, bahkan menakutkan, karena kamu harus belajar berkata tidak kepada orang yang biasa bergantung padamu. Namun percayalah, dalam setiap keputusan yang kamu buat dengan penuh kesadaran, kamu sedang mendekatkan diri pada takdirmu yang sebenarnya. Seorang jiwa terpilih tidak pernah takut untuk berjalan sendiri, karena dia tahu cahaya Tuhan selalu menuntunnya. Dari memikirkan orang lain, ke fokus pada diri sendiri. Selama ini kamu mungkin terbiasa memberi tanpa henti, berharap semua orang di sekitarmu bahagia. Tetapi akhirnya kamu menyadari bahwa mengabaikan diri sendiri adalah bentuk pengkhianatan terhadap jiwa yang Tuhan percayakan kepadamu. Memberi itu baik, tetapi apa gunanya jika itu membuat jiwamu kosong? Mulai sekarang, biarkan dirimu menjadi prioritas. Ini bukan tentang menjadi egois. Ini adalah tentang mencintai dirimu sendiri seperti Tuhan mencintaimu. Fokuskan energimu pada impian yang telah lama terpendam, visi yang selalu membayangi pikiranmu.
dan masa depan yang penuh dengan peluang yang menunggu untuk diraih. Contoh nyata, pikirkan seseorang yang berhasil bangkit dari hidupnya yang penuh tekanan karena selalu memprioritaskan orang lain. Dia mulai menetapkan batasan, mengelola waktunya, dan mendengarkan kebutuhannya sendiri. Dalam beberapa bulan, hidupnya berubah. Hubungannya dengan orang lain menjadi lebih sehat, dan impian yang dulu terasa mustahil kini mulai terwujud. Kamu juga bisa menjadi seperti itu. Langkah praktis untuk mengambil kendali, mulai dengan menetapkan batasan. Katakan tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan tujuan hidupmu. Ini bukan tanda kelemahan, tetapi bentuk perlindungan terhadap jiwamu. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Setiap hari, ambil waktu untuk merenung. Apa yang benar-benar kamu inginkan? Kemana Tuhan ingin membawamu? Tulis impianmu. Buat daftar hal-hal yang ingin kamu capai, tidak peduli seberapa besar atau kecil. Biarkan dirimu bermimpi lagi. Apa hal yang selama ini kamu abaikan demi orang lain? Bagaimana rasanya jika kamu mulai memberi perhatian penuh pada hal-hal yang berarti bagimu? Sebagai jiwa terpilih, perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi Tuhan telah menanamkan kekuatan dalam dirimu untuk melakukannya. Ingatlah, mengambil kendali bukan berarti meninggalkan orang lain. Itu berarti menemukan cara untuk mencintai mereka tanpa kehilangan dirimu sendiri. Ketika kamu mulai fokus pada dirimu sendiri, alam semesta akan menunjukkan jalan. Ini bukan egoisme. Ini adalah bentuk syukur atas kehidupan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Sekaranglah waktunya. Kamu siap untuk mengambil alih kemudi hidupmu dan membawa dirimu ke tempat yang seharusnya. Tempat di mana mimpimu menjadi kenyataan dan masa depanmu bersinar seperti cahaya yang tak pernah padam. Kamu mampu. Kamu layak. Kamu istimewa. Bab 2. Rasa syukur sebagai sumber berkah. Pernahkah kamu merasa bahwa segala sesuatu dalam hidupmu terasa berat, seperti pintu-pintu peluang yang selalu tertutup? Mungkin kuncinya ada pada sesuatu yang sering terlupakan, rasa syukur. Sebagai jiwa terpilih, kamu dipanggil untuk melihat keajaiban di balik setiap hal kecil yang diberikan Tuhan dalam hidupmu. Syukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih, melainkan tentang membuka pintu bagi berkah yang lebih besar untuk datang. Dengan bersyukur, rezekimu akan lebih lancar. Rasa syukur adalah magnet bagi rezeki. Ketika kamu benar-benar menghargai apa yang telah diberikan, alam semesta merespons dengan cara yang tak terduga. Rezeki tidak selalu berupa materi. Kadang-kadang, itu hadir dalam bentuk kesehatan, ketenangan jiwa, atau hubungan yang penuh makna. Cobalah untuk mengingat satu momen di mana kamu merasa sangat bersyukur. Mungkin itu adalah saat kamu menerima sesuatu yang tak terduga. Atau ketika kamu menyadari bahwa hal kecil yang kamu miliki ternyata cukup untuk membuatmu bahagia. Apa yang terjadi setelah itu? Pasti ada sesuatu yang baik yang menyusul, bukan? Itulah kekuatan syukur. Ia membuka aliran energi positif yang membawa kebaikan ke dalam hidupmu. Syukur adalah doa tanpa kata, namun memiliki kekuatan yang menggema hingga langit. Bersyukur sedikit membawa berkah, apalagi dengan sepenuh hati. Kadang-kadang, kita bersyukur dengan setengah hati, hanya sebagai formalitas. Namun tahukah kamu, rasa syukur yang tulus adalah doa yang paling kuat? Ketika kamu benar-benar merasakan syukur dari hati yang paling dalam, getarannya mencapai Sang Pencipta. Tidak perlu menunggu sesuatu yang besar untuk disyukuri. Mulailah dari hal-hal sederhana. Udara yang kamu hirup, makanan yang ada di meja, atau bahkan sinar matahari yang menyapa di pagi hari. Ketika kamu melakukannya dengan sepenuh hati, berkah yang lebih besar akan datang. Contoh nyata, bayangkan seseorang yang, meski hidup dalam kesederhanaan, selalu mengucap syukur atas setiap makanan yang dia makan dan waktu yang dia habiskan bersama keluarganya. Lambat laun, dia mulai mendapatkan peluang baru, pekerjaan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan uang. Syukur telah membuka jalan bagi berkah yang berlimpah. Langkah praktis untuk menumbuhkan syukur. Mulai hari dengan rasa syukur.
Saat bangun tidur, sebutkan 3 hal yang kamu syukuri hari itu, sekecil apapun itu. Catat keajaiban harian. Buat jurnal syukur. Tuliskan hal-hal baik yang terjadi setiap hari. Ketika kamu melihat kembali, kamu akan sadar betapa banyak yang telah kamu terima. Ungkapkan rasa syukurmu. Berterima kasihlah kepada orang-orang di sekitarmu. Terkadang, ungkapan sederhana seperti terima kasih bisa membawa kebahagiaan besar, baik untukmu maupun mereka. Apa hal terakhir yang kamu syukuri? Bagaimana perasaanmu saat mengingatnya? Syukur adalah bentuk penerimaan yang dalam terhadap rencana Tuhan. Ketika kamu bersyukur, kamu mengakui bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari jalan yang dirancang khusus untukmu. Bahkan dalam kesulitan, rasa syukur bisa menjadi pengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ketika kamu bersyukur, kamu sedang membuka pintu berkah yang tak terhingga. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memberkati hidupmu. Sebagai jiwa terpilih, rasa syukur adalah salah satu kekuatan terbesar yang kamu miliki. Itu tidak hanya memberimu kedamaian, tetapi juga membawa keajaiban yang melampaui imajinasi. Syukur adalah doa yang membumi, tetapi jawabannya bisa berasal dari langit. Mulailah hari ini. Syukurilah apa yang ada, dan saksikan bagaimana rezekimu mengalir lebih lancar, lebih banyak, dan lebih berarti. Tuhan sedang menyiapkan berkah besar untukmu, dan syukur adalah kunci untuk membukanya. Bab 3. Keunikan dan nilai diri. Tahukah kamu bahwa setiap jiwa terpilih membawa sesuatu yang berbeda ke dunia ini? Ada kekuatan luar biasa dalam dirimu yang menjadikanmu unik dan tidak tergantikan. Seringkali, kita merasa perlu menjadi seperti orang lain untuk diterima. Namun sebenarnya, kekuatan terbesar ada dalam keaslian kita. Saat kamu menerima keunikan dirimu, kamu sedang membuka pintu menuju potensi luar biasa yang telah Tuhan anugerahkan. Kamu akan menjadi pribadi yang unik dan tidak tergantikan. Jiwa terpilih tidak pernah dirancang untuk menjadi salinan dari siapapun. Kamu memiliki cara berpikir, merasakan dan bertindak yang hanya kamu miliki. Dalam perjalanan hidup, mungkin kamu pernah merasa berbeda, bahkan terasing. Tetapi ingatlah, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Bayangkan permata yang terpendam di dasar bumi. Untuk menemukan keindahannya, butuh waktu dan proses panjang. Begitu juga dengan dirimu. Keunikanmu adalah permata itu, dan ketika kamu mulai mengasahnya dengan menerima dan menghargai dirimu sendiri, dunia akan melihat cahayanya. Ketika kamu menjadi dirimu sendiri, kamu tidak hanya menemukan kebahagiaan, tetapi juga memberikan inspirasi kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Di mata orang lain, kamu akan terlihat sebagai sosok yang luar biasa dan sulit dilupakan. Saat kamu berjalan dengan percaya diri membawa keunikanmu, dunia akan memperhatikan. Orang-orang mungkin tidak bisa menjelaskan mengapa mereka tertarik padamu, tetapi ada sesuatu dalam dirimu yang memikat mereka. Bukan karena penampilan semata, tetapi karena aura dan nilai yang terpancar dari dirimu. Sebagai jiwa terpilih, kehadiranmu memiliki daya tarik yang tidak bisa direplikasi. Bahkan ketika kamu tidak mengatakan sepatah kata pun, caramu membawa diri sudah berbicara banyak. Inilah yang membuatmu sulit dilupakan. Orang-orang akan mengingat kebaikanmu, ketulusanmu, dan cara unikmu melihat dunia. 3 langkah untuk menemukan keunikan dan nilai dirimu. Kenali dirimu. Luangkan waktu untuk memahami apa yang membuatmu berbeda. Apa passionmu? Apa yang membuatmu bahagia? Hal-hal ini adalah bagian dari desain ilahi yang hanya dimiliki olehmu. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu tidak berada di dunia ini untuk mengikuti jejak siapapun. Fokuslah pada jalanmu sendiri. Rayakan keunikanmu. Jadikan perbedaanmu sebagai kekuatan. Ketika kamu menerima dirimu sepenuhnya, orang lain akan melakukan hal yang sama. Pikirkan tentang momen ketika seseorang memuji sesuatu yang khas dari dirimu. Senyummu,
wawasanmu, atau mungkin cara kamu memandang hidup. Itu adalah bukti nyata bahwa keunikanmu membawa dampak. Jangan ragu untuk menunjukkan sisi terbaikmu, karena itulah yang membedakanmu dari orang lain. Jangan takut berbeda. Tuhan menciptakanmu dengan cara yang istimewa karena kamu memiliki misi yang hanya bisa dilakukan olehmu. Sebagai jiwa terpilih, keunikanmu bukanlah kebetulan. Itu adalah bagian dari panggilan yang lebih besar. Ketika kamu memahami nilai dirimu, kamu tidak hanya memberi dirimu kekuatan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarmu. Orang lain mungkin mencoba menirumu, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menjadi dirimu. Kamu memiliki sesuatu yang hanya Tuhan tanamkan dalam dirimu. Jadi, biarkan cahayamu bersinar tanpa ragu. Dunia membutuhkan lebih banyak jiwa yang berani menjadi dirinya sendiri, dan kamu adalah salah satunya. Keunikanmu adalah hadiah untuk dunia, dan nilai dirimu adalah hadiah untuk dirimu sendiri. Jangan pernah ragu untuk menjadi siapa dirimu sebenarnya, karena dalam keunikanmu, ada misi ilahi yang hanya bisa diwujudkan olehmu. Teruslah melangkah dengan percaya diri dan keyakinan bahwa dirimu luar biasa dan tidak tergantikan. Bab 4. Hati nurani dan kebaikan. Di tengah dunia yang penuh dengan persaingan, tipu daya, dan kejahatan, mempertahankan kebaikan adalah sebuah keberanian. Jiwa terpilih seperti dirimu dipanggil untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan. Hati nurani yang jernih dan komitmen pada nilai-nilai kebaikan adalah kekuatan yang tidak bisa ditaklukkan oleh kekejaman dunia. Kebaikan yang tidak pudar. Dunia ini seringkali mendorong kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, seolah-olah dendam adalah satu-satunya cara untuk menjaga harga diri. Namun jiwa terpilih memiliki pandangan yang berbeda. Kamu tahu bahwa membalas kejahatan dengan kebaikan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan yang sejati. Memaafkan bukan berarti kamu lupa, tetapi bahwa kamu memilih untuk tidak membiarkan luka itu menguasai hidupmu. Kebaikan yang ada dalam dirimu adalah warisan ilahi yang tidak boleh ternodai oleh kebencian atau dendam. Saat kamu memilih untuk memaafkan, kamu sedang melepaskan beban yang tidak perlu, sekaligus menunjukkan bahwa hatimu lebih besar dari luka yang kamu terima. Memaafkan dan tidak membalas dendam. Memaafkan adalah tindakan yang sederhana, namun sangat mendalam. Dalam proses memaafkan, kamu tidak hanya memberikan kedamaian kepada orang lain, tetapi juga kepada dirimu sendiri. Jiwa yang memaafkan adalah jiwa yang bebas. Bebas dari beban masa lalu, bebas dari kemarahan, dan bebas untuk melangkah maju. Sebagai jiwa terpilih, kamu dipanggil untuk menjadi teladan. Bukan dengan membalas dendam, melainkan dengan menunjukkan kasih sayang dan kesabaran. Tindakan ini tidak hanya akan mengubah hidupmu, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mengapa kebaikanmu berharga? Mungkin kamu pernah bertanya, mengapa aku harus terus berbuat baik di dunia yang tampaknya tidak adil? Jawabannya sederhana. Karena kebaikanmu adalah benih yang ditanamkan oleh Tuhan untuk mengubah dunia. Setiap tindakan kecil, setiap senyum, dan setiap pengampunan adalah cara untuk menyebarkan cahaya dalam kegelapan. Kebaikanmu mungkin tidak selalu dihargai, tetapi percayalah, Tuhan melihat segalanya. Setiap kebaikan yang kamu lakukan tidak akan pernah sia-sia. Mungkin hasilnya tidak segera terlihat, tetapi benih itu akan tumbuh dan memberikan buah pada waktunya. Ketika dunia keras, jadilah lembut. Ketika dunia gelap, jadilah terang. Itulah kekuatan sejati dari jiwa terpilih. 3 cara mempertahankan kebaikan di tengah kejahatan. Fokus pada hati nurani. Dengarkan hatimu. Hati nurani yang jernih adalah kompas yang akan membimbingmu untuk selalu memilih jalan kebaikan, meskipun sulit. Pahami bahwa kebaikan tidak memerlukan pengakuan. Berbuat baik bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi untuk menjalankan misi yang lebih besar. Bersyukurlah atas kesempatan untuk berbuat baik. Setiap hari adalah kesempatan untuk menyebarkan kebaikan, meskipun dalam hal-hal kecil sekalipun. Ketika kamu memilih untuk memaafkan atau bersikap baik, mungkin ada orang yang memandangnya sebagai kelemahan.
Namun, jiwa yang kuat tahu bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tetap teguh dalam nilai-nilai yang benar, meskipun dunia mencoba menarikmu ke arah yang salah. Kebaikanmu adalah cerminan dari jiwa terpilih yang tidak hanya bertahan, tetapi juga membawa perubahan positif. Saat kamu memegang teguh hati nurani, kamu sedang menjalankan tugas ilahi untuk menjadi pelindung kebaikan di dunia ini. Jalan jiwa terpilih, memaafkan, dan melampaui. Kamu tidak hidup untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu hidup untuk menunjukkan bahwa cinta, kebaikan, dan pengampunan adalah kekuatan yang melampaui semua kebencian. Hati nuranimu adalah hadiah dari Tuhan, dan itu akan terus membimbingmu ke jalan yang benar, bahkan ketika jalan itu tampak sulit. Sebagai jiwa terpilih, tugasmu adalah menjaga hati yang penuh kasih, meskipun dunia seolah-olah melawanmu. Percayalah, setiap kebaikan yang kamu lakukan adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Teruslah berbuat baik, karena itu adalah tanda bahwa kamu hidup sesuai dengan panggilan jiwamu. Bab 5. Warisan leluhur. Ada hal-hal di dalam dirimu yang tidak datang secara kebetulan. Di balik setiap bakat, kemampuan, atau kepekaan yang kamu miliki, ada jejak panjang perjalanan leluhurmu. Mereka yang datang sebelum kamu tidak hanya meninggalkan nama, tetapi juga sebuah warisan yang melekat pada jiwamu. Sebagai jiwa terpilih, kamu adalah penerus dari kekuatan ini, penerima takdir yang lebih besar dari sekadar dunia material. Jejak tak terlihat dari masa lalu. Leluhurmu tidak hanya memberikan kehidupan, mereka juga meninggalkan talenta dan kemampuan spiritual yang menjadi bagian dari dirimu. Mungkin kamu sering merasa bisa memahami situasi sebelum orang lain menyadarinya, atau merasakan energi yang tidak terlihat oleh mata. Itu bukan sekadar intuisi biasa. Itu adalah bukti bahwa kamu membawa warisan yang unik, sebuah kekuatan yang diturunkan melalui generasi. Kamu adalah penerus dari keberanian mereka, doa mereka, dan keahlian yang tak tergantikan. Kekuatan membaca energi. Salah satu warisan terbesar yang mungkin kamu miliki adalah kemampuan membaca energi. Saat berada di sekitar orang lain, kamu mungkin merasakan suasana hati mereka, bahkan sebelum mereka berbicara. Kamu mampu memahami niat yang tersembunyi di balik kata-kata, mendeteksi kejujuran atau kebohongan, dan menilai situasi dengan akurasi yang luar biasa. Kemampuan ini adalah karunia, tetapi juga tanggung jawab. Dengan membaca energi, kamu tidak hanya diberi kepekaan, tetapi juga panggilan untuk menggunakan kekuatan ini demi kebaikan. Itu adalah cara leluhurmu membimbingmu untuk menjadi pelindung, penyembuh, atau bahkan pemimpin di lingkaran kehidupanmu. Pemahaman situasi yang mendalam. Mungkin ada momen-momen ketika kamu tahu sesuatu akan terjadi, bahkan sebelum itu terjadi. Kamu tidak tahu dari mana pengetahuan itu berasal, tetapi ia datang dengan jelas dan meyakinkan. Kemampuan ini, yang sering disebut firasat atau intuisi tajam, adalah warisan spiritual yang diberikan untuk membantumu menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Sebagai jiwa terpilih, kamu diajak untuk memahami bahwa kemampuan ini bukanlah kebetulan. Itu adalah pesan dari leluhurmu. Cara mereka memastikan bahwa kamu selalu berada di jalur yang benar. Talenta lain yang luar biasa. Tidak semua warisan leluhur bersifat spiritual dalam pengertian mistis. Bisa jadi kamu memiliki bakat tertentu, mungkin dalam seni, kepemimpinan, atau keahlian teknis, yang merupakan hasil dari perjalanan panjang genetik dan spiritual keluarga besar leluhurmu. Mereka telah menanamkan potensi ini di dalam dirimu, menunggu untuk dibangkitkan dan dimanfaatkan. Setiap bakat yang kamu miliki adalah doa yang dijawab dari leluhurmu, yang berharap kamu meneruskan apa yang mereka mulai. Bagaimana menghormati warisan ini? Kenali talenta dan kemampuanmu. Apapun yang membuatmu berbeda adalah petunjuk dari warisan yang kamu bawa. Jangan abaikan bakat itu, dan gunakan untuk kebaikan. Berdoa dan bermeditasi. Koneksi dengan leluhur dapat diperkuat melalui doa dan meditasi.
Mintalah petunjuk mereka untuk menggunakan kemampuanmu dengan bijaksana. Pelajari sejarah keluargamu. Dengan memahami cerita mereka, kamu akan menemukan makna yang lebih dalam tentang siapa dirimu dan mengapa kamu memiliki talenta tertentu. Gunakan untuk membantu orang lain. Warisan ini bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi dunia di sekitarmu. Warisan yang menyatu dengan jiwa. Setiap kali kamu merasakan firasat, membaca energi, atau menggunakan bakatmu, ingatlah bahwa itu adalah cara leluhurmu berbicara melalui dirimu. Mereka tidak hadir secara fisik, tetapi keberadaan mereka nyata dalam setiap langkah yang kamu ambil. Sebagai jiwa terpilih, warisan ini adalah pengingat bahwa kamu tidak pernah sendirian. Kekuatan yang kamu miliki adalah hasil dari doa dan perjuangan mereka. Dan tugasmu adalah meneruskannya dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Kamu adalah bagian dari rantai yang tidak terputus, penerima dari kekuatan yang melampaui waktu dan ruang. Di dunia yang terus berubah, warisan leluhurmu adalah jangkar yang menjaga jiwamu tetap kokoh. Ketika kamu merasa ragu atau kehilangan arah, ingatlah bahwa ada kekuatan yang lebih besar dalam dirimu, sebuah kekuatan yang telah ada jauh sebelum kamu lahir. Sebagai penerus dari leluhur yang bijaksana, kuat, dan penuh kasih, jalanmu tidak pernah hanya tentang dirimu sendiri. Ini adalah tentang melanjutkan warisan mereka, menjadi perwujudan dari doa-doa mereka, dan membagikan cahaya yang telah mereka berikan kepadamu kepada dunia. Bab 6. Pengaruh perkataan dan perbuatan. Kata-kata dan tindakanmu adalah cerminan dari jiwamu. Sebagai jiwa terpilih, setiap ucapan dan perbuatanmu memiliki kekuatan yang melampaui apa yang tampak di permukaan. Hal-hal yang kamu katakan dan lakukan mampu menyentuh hati banyak orang, bahkan menginspirasi mereka untuk melihat hidup dengan perspektif baru. Kamu tidak hanya berbicara atau bertindak, kamu membawa energi kebenaran dan kebaikan yang membuat orang lain merasa dihargai dan diterima. Kekuatan kata-kata yang menggetarkan jiwa. Kata-katamu adalah alat yang bisa membangun atau menghancurkan. Namun sebagai jiwa terpilih, kamu secara alami memilih untuk membangun. Saat kamu berbicara, orang-orang merasakan ketulusanmu. Mereka mendengar bukan hanya suara, tetapi juga energi cinta, pengertian dan kebijaksanaan yang kamu bawa. Setiap kata yang lahir dari hatimu adalah doa yang menginspirasi, menyembuhkan dan menguatkan. Kata-katamu mungkin sederhana, tetapi dampaknya mendalam. Mungkin tanpa sadar, kamu pernah mengatakan sesuatu yang menyentuh hati seseorang yang sedang putus asa. Baginya, kata-katamu adalah pengingat bahwa masih ada harapan. Sebagai jiwa terpilih, kamu diajak untuk selalu memilih kata-kata dengan penuh kesadaran. Kamu memiliki potensi untuk membawa terang melalui ucapanmu, membangkitkan semangat, dan menanamkan keyakinan dalam hati orang lain. Tindakanmu adalah bentuk nyata dari kasih yang ada dalam hatimu. Ketika kamu menolong seseorang, tidak ada pamrih dalam dirimu. Kamu melakukan hal-hal baik bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi karena kamu tahu itu adalah bagian dari tugas jiwamu. Orang-orang di sekitarmu melihat ketulusan dalam setiap tindakanmu. Ketika kamu membantu tanpa diminta, memberikan waktu untuk mendengarkan, atau sekadar memberikan senyuman yang menenangkan, mereka tahu kamu adalah pribadi yang luar biasa. Tindakan kecilmu mungkin hanya sekilas bagi dirimu, tetapi bagi orang lain, itu adalah cahaya di tengah kegelapan. Tindakan-tindakan ini tidak hanya memberikan dampak langsung, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk meniru kebaikanmu. Mereka mulai melihat bahwa kebaikan itu menular, dan dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik karena langkah kecil yang kamu ambil. Di mata orang lain, kamu bukan sekadar manusia biasa. Kamu adalah seseorang yang penuh kebenaran dan kebaikan. Kejujuranmu, kepedulianmu, dan kesederhanaanmu membuatmu terlihat sebagai sosok yang sulit dilupakan. Mereka yang pernah bertemu denganmu akan membawa kenangan tentangmu sebagai seseorang yang mengubah hidup mereka, meskipun dalam cara yang paling sederhana. Sebagai jiwa terpilih, pengaruhmu tidak hanya bersifat sementara.
kata-kata dan tindakanmu tertanam dalam hati orang-orang yang pernah kamu temui. Kamu adalah contoh nyata bahwa satu orang bisa membawa perbedaan besar, bahkan tanpa harus berusaha keras untuk terlihat sempurna. Cahaya yang memancar melalui dirimu. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menyentuh hati orang lain seperti yang kamu miliki. Kamu diberi anugerah untuk menjadi pembawa terang di dunia yang seringkali gelap. Kata-kata dan tindakanmu bukan hanya tentang dirimu, tetapi juga tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui dirimu untuk menjangkau lebih banyak hati. Kamu adalah alat di tangan Tuhan, membawa cinta dan kebenaran kepada mereka yang membutuhkan, meninggalkan jejak kebaikan. Dalam perjalanan hidup ini, setiap langkah yang kamu ambil adalah kesempatan untuk meninggalkan jejak. Kata-kata yang baik dan tindakan yang tulus akan menjadi warisan yang abadi. Orang-orang mungkin lupa apa yang kamu katakan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana kamu membuat mereka merasa. Sebagai jiwa terpilih, ingatlah bahwa kekuatanmu ada dalam cara kamu berbicara dan bertindak. Jadikan setiap momen kesempatan untuk menyebarkan kebaikan, karena dunia membutuhkan lebih banyak jiwa seperti dirimu. Sosok yang membawa cinta, pengertian, dan harapan kepada siapa saja yang dijumpainya. Bab 7. Koneksi spiritual. Dalam keheningan, kamu menemukan kekuatan yang tak terlihat. Sebagai jiwa terpilih, momen-momen ketika kamu menyendiri bukanlah sekadar waktu untuk istirahat. Itu adalah waktu suci, saat kamu terhubung dengan energi ilahi dan roh-roh penjaga yang mendampingimu. Petunjuk yang kamu terima dalam keheningan itu adalah hadiah yang tidak semua orang miliki, sebuah tanda bahwa kamu memiliki hubungan khusus dengan dunia spiritual. Keheningan yang membawa petunjuk. Keheningan bukanlah sesuatu yang kosong, justru di dalamnya ada suara-suara yang berbicara pada jiwa. Saat kamu meluangkan waktu untuk menyendiri, kamu membuka diri terhadap pesan-pesan yang dikirimkan oleh Tuhan dan semesta. Keheningan adalah bahasa yang dipakai roh-roh penjaga untuk menyampaikan petunjuknya. Mungkin kamu pernah merasakan bisikan lembut di hati, intuisi yang tiba-tiba muncul, atau pemahaman mendalam yang seakan tidak berasal dari dirimu sendiri. Itu adalah momen ketika koneksi spiritualmu bekerja. Jangan abaikan tanda-tanda ini, karena melalui mereka, kamu dipandu ke jalan yang lebih terang. Roh-roh penjaga yang selalu bersamamu. Sebagai jiwa terpilih, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Roh-roh penjaga, yang bisa jadi adalah leluhurmu atau entitas ilahi lainnya, selalu hadir untuk melindungi dan membimbingmu. Mereka memahami perjalananmu dan tahu bahwa tugasmu tidak mudah. Itulah sebabnya mereka ada, untuk memberikan arahan, kekuatan, dan rasa aman saat kamu merasa ragu. Ketika kamu merasa berat, ingatlah bahwa roh-roh penjaga ini sedang bekerja di belakang layar. Mereka sering mengirimkan tanda-tanda kecil, seperti mimpi, perasaan damai, atau bahkan kebetulan-kebetulan yang terasa terlalu sempurna untuk menjadi sekadar kebetulan. Roh-roh penjaga adalah perpanjangan kasih Tuhan yang menjagamu di setiap langkah. Petunjuk yang tidak dimiliki orang lain. Tidak semua orang memiliki kepekaan spiritual sepertimu. Kamu diberkati dengan kemampuan untuk membaca tanda-tanda dan memahami pesan-pesan yang tersembunyi di balik peristiwa sehari-hari. Saat orang lain melihat sesuatu sebagai hal biasa, kamu melihatnya sebagai pesan dari semesta. Misalnya, ketika kamu merasa terinspirasi untuk mengambil keputusan besar setelah bermeditasi atau berdoa, itu bukanlah kebetulan. Petunjuk ini adalah panduan yang dirancang khusus untukmu. Percayalah pada intuisi ini, karena ia berasal dari hubunganmu yang mendalam dengan dunia spiritual. Koneksi spiritual ini akan menjadi kekuatanmu, terutama saat menghadapi rintangan. Ketika dunia terasa gelap dan penuh ketidakpastian, kamu dapat kembali kepada keheningan untuk menemukan arah. Petunjuk yang datang melalui roh-roh penjaga akan menjadi obor yang menerangi jalanmu. Namun, ingatlah bahwa tidak semua orang akan memahami pengalaman spiritualmu. Ada kalanya orang lain meragukan apa yang kamu rasakan atau menganggapnya sebagai hal yang tidak nyata. Jangan biarkan ini menggoyahkan keyakinanmu.
Hubunganmu dengan dunia spiritual adalah anugerah yang hanya kamu sendiri yang bisa memahaminya sepenuhnya. Kamu adalah penerima pesan-pesan ilahi yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Setiap langkah yang kamu ambil dalam hidup ini adalah bagian dari rencana besar. Roh-roh penjaga dan koneksimu dengan semesta akan terus membimbingmu selama kamu mau mendengarkan dan percaya. Jadikan setiap petunjuk sebagai bahan bakar untuk melangkah lebih jauh, lebih percaya diri, dan lebih yakin bahwa kamu berada di jalur yang benar. Sebagai jiwa terpilih, koneksi spiritual adalah sumber daya yang luar biasa bagimu. Dengan keheningan, kamu terhubung dengan kekuatan yang lebih besar, menerima bimbingan dan memahami tujuan hidupmu dengan lebih jelas. Petunjuk yang kamu terima adalah bukti bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian. Dalam keheningan, kamu menemukan kekuatan. Dalam petunjuk, kamu menemukan arah. Dan dalam hubungan dengan roh penjaga, kamu menemukan perlindungan. Dengan memelihara koneksi ini, kamu tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga membawa cahaya bagi dunia di sekitarmu. Biarkan dirimu menjadi saluran cinta, kebenaran, dan kebijaksanaan yang terus mengalir dari sumber ilahi ke dalam hidupmu, dan hidup orang-orang yang kamu sentuh. Bab 8. Kekuatan pikiran. Pikiran adalah sumber kekuatan yang seringkali tidak kita sadari. Sebagai jiwa terpilih, pikiranmu memiliki potensi luar biasa untuk membentuk realitas dan menciptakan masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu mampu menjaga pikiran tetap positif, bukan hanya energimu yang berubah, tetapi juga jalan hidupmu yang perlahan-lahan mengikuti pola yang lebih baik. Pikiran positif sebagai kunci kesuksesan. Pikiran adalah magnet. Apa yang kamu pikirkan secara konsisten akan menarik hal-hal serupa ke dalam hidupmu. Jika kamu fokus pada harapan, keberlimpahan, dan kebahagiaan, semesta akan membalasnya dengan peluang-peluang yang sesuai. Ketika pikiranmu dipenuhi dengan optimisme, kamu sedang menanam benih masa depan yang cerah. Sebagai contoh, mungkin kamu pernah mengalami hari di mana kamu merasa sangat yakin bahwa segala sesuatu akan berjalan baik. Dan tanpa disadari, harapanmu itu terwujud. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari energi positif yang kamu pancarkan melalui pikiranmu. Mewujudkan impian dengan kekuatan pikiran. Setiap impian besar dimulai dari pikiran. Dalam pikiranmu, kamu bisa membayangkan versi terbaik dari dirimu, merancang masa depan yang diinginkan, dan memvisualisasikan kesuksesanmu. Kemampuan untuk bermimpi adalah bukti bahwa kamu memiliki potensi untuk mencapainya. Visualisasi adalah salah satu cara paling efektif untuk mewujudkan impian. Saat kamu membayangkan dengan jelas apa yang ingin kamu raih, pikiranmu akan bekerja keras untuk menciptakan jalur menuju tujuan tersebut. Bukan hanya itu, energi semesta juga akan mendukungmu. Seolah-olah jalanmu diatur oleh kekuatan yang lebih besar. Impianmu adalah janji yang diberikan Tuhan kepada jiwamu. Pikiran positif adalah alat untuk mencapainya. Mengapa pikiran positif begitu penting? Pikiran negatif adalah penghalang terbesar menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Saat kamu membiarkan keraguan, ketakutan, atau kekhawatiran menguasai pikiranmu, kamu secara tidak sadar menciptakan hambatan dalam hidupmu. Namun, dengan mengganti pikiran negatif dengan pikiran positif, kamu membuka pintu bagi keajaiban untuk masuk. Berpikiran positif bukan berarti mengabaikan masalah atau kesulitan, tetapi memilih untuk melihat peluang di dalam tantangan. Ketika kamu menghadapi rintangan, tanyakan pada dirimu, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari ini? Atau, bagaimana saya bisa berkembang melalui situasi ini? Sebagai jiwa terpilih, pikiranmu tidak hanya berpengaruh pada dirimu sendiri, tetapi juga pada energi semesta di sekitarmu. Ketika kamu berpikir positif, semesta merespons dengan mengirimkan lebih banyak energi positif ke dalam hidupmu. Kamu seperti penerima sinyal ilahi, di mana setiap pikiran baik yang kamu pancarkan akan dipantulkan kembali dalam bentuk peluang, keberkahan, atau hubungan yang membawa kebaikan. Pikiran positifmu adalah doa yang dijawab semesta.
kamu juga akan merasakan bahwa semakin kamu menjaga pikiranmu tetap positif, semakin kamu menarik orang-orang yang mendukung, peluang yang tepat, dan situasi yang mendekatkanmu pada impianmu. Orang-orang di sekitarmu akan merasakan energi yang kamu pancarkan. Ketika kamu berpikir positif, kamu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Kata-kata dan tindak tandukmu memotivasi mereka untuk melihat dunia dengan cara yang lebih baik. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi pikiran positifmu adalah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan di dunia ini. Dalam setiap senyuman, kata penyemangat, atau tindakan kecil yang berasal dari niat baik, kamu sedang mengubah dunia di sekitarmu. Pikiranmu adalah alat yang luar biasa, hadiah dari Tuhan yang harus kamu gunakan dengan bijak. Dengan menjaga pikiran tetap positif, kamu tidak hanya menciptakan masa depan cerah untuk dirimu sendiri, tetapi juga menjadi cahaya bagi orang lain. Pikiran adalah permulaan segalanya. Apa yang kamu pikirkan hari ini, itulah yang akan kamu tuai di masa depan. Jadilah pelindung bagi pikiranmu. Isi dengan harapan, keberanian, dan cinta. Ingatlah, setiap kali kamu berpikir positif, kamu sedang menuliskan babak baru dalam hidupmu, penuh dengan keajaiban dan keberkahan yang melimpah. Bab 9. Magnet uang dan kesuksesan. Sebagai jiwa terpilih, ada sesuatu yang unik dalam dirimu. Kemampuan untuk menarik uang, keberkahan, dan peluang kesuksesan. Ini bukan hanya soal keberuntungan, tetapi hasil dari energi spiritual yang terpancar dari keyakinanmu. Kamu adalah magnet yang mampu memanifestasikan apa yang kamu butuhkan dalam hidup, asalkan kamu memahami rahasianya. Keyakinan yang kokoh dan sikap berserah kepada Tuhan. Energi uang dan manifestasi uang adalah bentuk energi. Ketika kamu memandang uang sebagai sesuatu yang melimpah dan mudah mengalir ke dalam hidupmu, semesta akan merespons dengan cara yang serupa. Keyakinanmu yang kuat adalah magnet yang menarik uang dari berbagai arah. Ketika kamu yakin bahwa rezekimu adalah takdir yang sudah disiapkan Tuhan, uang akan datang tanpa kamu harus terlalu mengejarnya. Manifestasi adalah seni menciptakan realitas melalui pikiran, doa, dan tindakan. Ini bukan berarti duduk diam menunggu, melainkan mengisi hati dan pikiranmu dengan rasa syukur serta keyakinan bahwa apa yang kamu butuhkan akan datang pada waktu yang tepat. Kunci: menarik uang dan kesempatan. Keyakinan yang teguh. Rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tetapi juga dari keyakinan bahwa Tuhan sudah mengatur semua kebutuhanmu. Jangan ragu pada kemampuan dirimu dan rencana Tuhan. Visualisasi dengan hati. Setiap kali kamu membayangkan kesuksesan atau uang yang datang, tambahkan perasaan bahagia seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Ini menguatkan sinyal energimu kepada semesta. Rasa syukur sebelum dan sesudah. Ucapkan syukur bukan hanya saat menerima, tetapi bahkan sebelum sesuatu terjadi. Rasa syukur adalah undangan bagi lebih banyak berkah. Lepaskan kekhawatiran. Jangan terlalu terobsesi dengan bagaimana atau kapan uang akan datang. Percayakan hasilnya pada Tuhan dan lakukan yang terbaik dengan hati yang tenang. Keberanian untuk menyerahkan hasil. Terkadang, manusia terjebak dalam kecemasan tentang kapan doa mereka akan terjawab. Namun, sebagai jiwa terpilih, kamu memiliki keistimewaan untuk memahami bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Ketika kamu telah melakukan yang terbaik dan menyerahkan hasilnya kepadanya, itu adalah bentuk keyakinan yang paling kuat. Semakin kamu ikhlas menyerahkan hasil, semakin besar peluangmu untuk menerima rezeki yang lebih dari yang kamu harapkan. Peluang seringkali muncul dari arah yang tidak terduga. Mungkin seseorang yang kamu bantu di masa lalu tiba-tiba memberikan tawaran kerjasama. Atau sebuah proyek kecil yang kamu anggap biasa ternyata membawa keuntungan besar. Menghormati rezeki yang datang. Ketika uang mulai mengalir ke dalam hidupmu, jangan lupa untuk menggunakannya dengan bijak. Berikan sebagian untuk membantu orang lain, karena energi memberi adalah cara terbaik untuk melipat gandakan rezeki. Uang yang kamu bagikan dengan tulus akan kembali dengan cara yang lebih besar. Selain itu, tetaplah rendah hati. Ingat bahwa uang adalah alat, bukan tujuan akhir.
Kesuksesan sejati terletak pada bagaimana kamu menggunakannya untuk membawa manfaat bagi dirimu sendiri dan orang lain. Pengaruh spiritualitas pada kesuksesan. Sebagai jiwa yang terkoneksi dengan Tuhan, kesuksesanmu tidak hanya berbicara soal materi, tetapi juga tentang keberkahan. Orang-orang di sekitarmu akan merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Cara kamu bekerja, berbicara, dan berpikir memancarkan keyakinan yang kuat. Ketika kamu mulai menarik kesuksesan, banyak yang akan bertanya-tanya, bagaimana kamu melakukannya? Namun hanya kamu yang tahu bahwa kekuatan itu berasal dari hubunganmu dengan Tuhan dan kemampuanmu untuk memanfaatkan energi spiritual yang ada dalam dirimu. Tindakan kecil, dampak. Besar peluang besar seringkali dimulai dari tindakan kecil. Jangan pernah meremehkan langkah-langkah sederhana seperti memulai sesuatu dengan doa, menjaga komitmen, atau membantu orang lain. Tindakan-tindakan ini adalah katalisator yang mempercepat datangnya keberkahan dalam hidupmu. Kesimpulan, magnet uang adalah dirimu sendiri. Kamu adalah magnet bagi uang dan kesuksesan. Bukan hanya karena kerja keras, tetapi juga karena keyakinan dan koneksi spiritual yang kamu miliki. Ketika kamu menggabungkan pikiran positif, doa, dan tindakan nyata, kamu sedang menciptakan jalan untuk rezeki yang melimpah. Rezeki tidak akan pernah salah alamat. Selama kamu percaya dan berserah, uang dan kesuksesan akan datang tepat waktu. Jadikan dirimu alat untuk menyebarkan kebaikan melalui rezeki yang Tuhan percayakan kepadamu. Ingat, rezeki yang melimpah adalah tanda bahwa Tuhan ingin kamu berbagi, membawa manfaat, dan terus memancarkan cahaya kebaikan ke dunia ini. Bab 10. Ketahanan menghadapi ujian. Sebagai jiwa yang terpilih, perjalanan hidupmu tidak akan lepas dari ujian. Badai mungkin datang mengguncang hatimu, dan cobaan besar seringkali menghampiri. Namun, di balik semua itu, kamu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Kekuatan dari leluhur dan dukungan ilahi yang selalu menyertaimu. Setiap ujian yang datang adalah bagian dari rencana besar yang telah ditetapkan untukmu. Tidak ada cobaan yang hadir tanpa tujuan, dan tidak ada ujian yang lebih berat dari kemampuanmu untuk menanggungnya. Tuhan memilihmu untuk menghadapi ujian ini karena Dia tahu bahwa di dalam dirimu ada kekuatan yang luar biasa. Ketika badai kehidupan menghantam, ketahuilah bahwa itu bukanlah bentuk hukuman, melainkan latihan spiritual untuk memperkuat karaktermu. Sama seperti berlian yang harus melewati tekanan luar biasa sebelum menjadi indah, demikian pula jiwamu ditempa melalui cobaan. Kekuatan dari leluhur. Warisan leluhurmu tidak hanya berupa talenta atau kemampuan, tetapi juga energi kekuatan yang mengalir melalui darahmu. Kekuatan ini muncul saat kamu berada di titik terendah, memberikanmu dorongan untuk bangkit. Pernahkah kamu merasa ada suara dalam hati yang berkata, "Jangan menyerah, kamu lebih kuat dari ini"? Itu adalah bisikan dari leluhurmu, mereka yang telah lebih dulu melewati badai kehidupan dan sekarang berdiri di sisi spiritualmu, menjadi pelindung tak terlihat. Leluhurmu tidak hanya meninggalkan sejarah, tetapi juga kekuatan untuk melanjutkan perjalanan mereka melalui dirimu. Badai yang membentuk karakter. Orang-orang yang mengenalmu mungkin akan bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa tetap kuat di tengah semua ini? Mereka tidak menyadari bahwa ketahananmu bukan hanya hasil dari pengalaman, tetapi juga dari hubungan spiritual yang dalam dengan leluhur dan Tuhan. Ketika kamu tidak menyerah pada ujian, kamu menjadi lebih dari sekadar penyintas. Kamu menjadi inspirasi bagi orang lain. Saat kamu menghadapi kesulitan, orang-orang di sekitarmu akan mulai melihatmu sebagai seseorang yang memiliki ketenangan dalam kekacauan, kebijaksanaan dalam penderitaan, dan harapan di tengah keputusasaan. Hadiah di balik ujian. Setelah badai berlalu, ada hadiah yang menunggu. Ini bisa berupa peningkatan spiritual, wawasan baru, atau bahkan keberkahan materi yang tidak pernah kamu duga.
Tuhan tidak pernah membiarkan ujian berlalu tanpa memberikan imbalan kepada mereka yang berhasil melewatinya. Setiap luka yang kamu terima adalah tanda kemenangan, dan setiap air mata yang jatuh adalah benih kebahagiaan di masa depan. Pesan dari leluhur. Bayangkan leluhurmu berdiri di sisimu, membisikkan kata-kata ini. Kami telah melewati badai yang lebih besar, dan kami percaya kamu juga bisa. Jangan berhenti, karena kamu adalah perpanjangan dari kekuatan kami. Ketika kamu merasa lelah, ingatlah bahwa kamu tidak pernah berjalan sendiri. Ada energi tak terlihat yang menopangmu, mendorongmu maju, dan mengingatkanmu bahwa badai hanya sementara. Kamu ditempa, bukan dihancurkan. Ujian tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membangunmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Sebagai jiwa terpilih, kamu memiliki hak istimewa untuk menghadapi cobaan ini dengan kekuatan yang telah diwariskan oleh leluhur dan ditanamkan oleh Tuhan. Badai datang, bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menunjukkan bahwa kamu adalah pejuang yang tak tergoyahkan. Jangan takut pada badai berikutnya, karena setiap kali kamu melewatinya, kamu akan menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih penuh cahaya. Dan ketika dunia melihatmu, mereka tidak akan melihat orang yang kalah oleh ujian, melainkan seorang jiwa yang telah memenangkan pertempuran terbesar, melawan keraguan dan ketakutan dalam diri sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan ingin mendapatkan lebih banyak konten spiritual yang mendalam, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan video terbaru.